Penyemprotan yang baik itu menggunakan sprayer yang bisa membuat kabut ya. Jadi sprayer kecil yang halus yang menyemprotkan air dalam bentuk kabut. Contohnya seperti ini. Jadi ini kita gunakan sprayer yang paling kecil ya. Yang paling halus seperti ini. Nah, dengan cara seperti ini larutan yang kita semprotkan akan lebih merata. Jadi dengan kecepatan seperti ini akan mampu membunuh rumput yang kita semprot kali ini. Salam tandan berduri. Salah satu kunci dari keberhasilan kebun kelapa sawit adalah perawatan. Jadi perawatan untuk kebun kelapa sawit meliputi dari pembersihan piringan dan pemupukan. Jadi saat ini kita berada di sebuah kebun kelapa sawit yang sedang kita lakukan perawatan untuk persiapan pemupukan. Jadi kondisi gulmanya seperti ini. Jadi di kebun kelapa sawit ini sudah kita lakukan perawatan sekitar 4 bulan 5 bulan yang lalu berupa penyemprotan menggunakan racun glifosat. Dan sekarang kondisi gulmanya sudah tumbuh lagi seperti ini. Ini sudah memasuki rotasi pemupukan untuk yang kedua kalinya. Untuk itu saat ini kita sedang melakukan penyemprotan untuk piringan yang ada di bawah pohon kelapa sawit ini. Jadi gulma-gulma yang ada adalah gulma-gulma yang lemah seperti ini. Namun apabila kita lakukan pemupukan dalam kondisi gulma seperti ini, tentunya tidak akan efektif karena pupuk yang akan kita tebar di piringan ini akan banyak terserap oleh gulma rumput yang saat ini masih tumbuh subur seperti ini. Oleh sebab itu kita harus melakukan penyemprotan ya, penyemprotan. Kali ini kita akan gunakan racun glifosat yang kita kombinasi dengan perekat dan racun triklopir ya. Karena ini ada beberapa gulma berkayu seperti ini. Ini yang tidak mati apabila kita hanya semprot menggunakan racun glifosat. Dan untuk meningkatkan efektivitas dari penyemprotan, kita gunakan perekat ya. Jadi perekat dan penembus merek Agristik, yang mana dengan ditambahkannya perekat tersebut nantinya diharapkan volume penyemprotan akan efektif dalam membasmi gulma. Jadi ini kemarin sudah kita lakukan penyemprotan dan ini hasilnya. Untuk gulma-gulma lunak seperti ini sudah nampak mulai bereaksi ya. Seperti ini sudah mulai layu, dan untuk gulma berkayu ini nampak sudah mulai melengkung ya pucuknya. Mudah-mudahan nanti bisa langsung mati. Untuk area yang di sebelah sini tempo hari sudah disemprot menggunakan racun glifosat yang berkualitas tinggi dari merek yang terkenal. Dan hasilnya seperti ini. Ini kalau rumput mati total, dan untuk gulma berkayu ini sebagian mati dan sebagian masih seperti ini. Jadi kalau tidak kita campurkan dengan racun triklopir, untuk gulma yang seperti ini hanya mati di bagian pucuk. Dan sebagian saja yang bisa mati seperti ini. Namun ini tampak seperti ini. Jadi ini adalah hasil penyemprotan yang dilakukan sekitar 3 minggu yang lalu ya, 3 atau 4 minggu yang lalu, yang mana ini seluruh bagian rumputnya sudah mati. Namun gulma-gulma berkayu seperti ini tidak mempan ya, sepertinya ini tidak mempan disemprot dengan racun glifosat. Oleh sebab itu, untuk melanjutkan penyemprotan yang telah dilakukan di kebun ini, kita gunakan kombinasi. Jadi selain glifosat, kita juga gunakan racun triklopir, serta kita beri penambahan perekat, yang mana fungsinya selain merekatkan racun, dia akan meratakan penyebaran racun yang ada di permukaan daun gulma, sehingga nantinya diharapkan gulma-gulma yang ada di kebun ini bisa mati secara total, sehingga nanti pemupukan kita lakukan bisa efektif untuk tanaman kelapa sawitnya dan bisa menghasilkan buah
sesuai harapan kita. Lahannya 4 hektar kurang, namun hasil panennya di antara 3 atau 4 ton untuk posisi trek kemarin. Jadi selain pengaruh musim trek di bulan Juli dan Agustus, di kebun ini juga kemarin terlambat perawatan. Jadi selama hampir 2 tahun yang lalu itu tidak pernah dipupuk dan tidak pernah disemprot. Baru sekitar 5 bulan yang lalu kita lakukan perawatan untuk kebun ini, yang kita mulai dengan penyemprotan gulma yang kemarin yang ada di sekitar pohon ini, yang mana sekarang kondisi gulmanya sudah tumbuh lagi. Untuk langkah pemupukan yang akan kita lakukan besok, kita harus membersihkan gulma-gulma yang ada di bawah pohon kelapa sawit ini. Jadi itu bentuk pohonnya ya. Pohonnya ini nampak sudah banyak mengeluarkan buah. Mungkin dalam periode 2 bulan ke depan hasil panen akan meningkat untuk kebun ini. Kalau kita lihat kondisi buah yang ada di pohon sudah mulai nampak. Maka saya perkirakan dengan kondisi ini dalam tempo 2 bulan ke depan produksi ini akan meningkat. Jadi untuk menunjang semakin meningkatnya panen TBS, kita lakukan pemupukan untuk besok dengan menggunakan NPK 13627. Jadi kemarin kita gunakan pupuk NPK 12-12-17 untuk memulihkan kondisi daunnya, karena ini terlihat masih daun-daun yang lama itu kondisinya kuning seperti ini, karena ini kemarin kekurangan nutrisi ya, kekurangan unsur hara, yang mana selama 2 tahun hanya dipanen, tidak pernah dilakukan pemupukan. Jadi untuk strategi perawatan selanjutnya, pemupukan akan kita gunakan menggunakan NPK 13627, dan diharapkan kondisi pohonnya ini akan semakin membaik. Seperti yang nampak di depan ini daunnya timbul bercak-bercak kuning seperti itu, dan bercak-bercak seperti itu menandakan bahwasanya tanaman ini kekurangan unsur kalium. Oleh sebab itu kita akan gunakan NPK 13627 yang mana kandungan kaliumnya lebih tinggi, dengan harapan nantinya pupuk yang kita berikan bisa memaksimalkan volume dari buah-buah yang ada di pohon yang sudah terbentuk. Jadi ini baru masuk rotasi pemupukan yang kedua dari kebun yang tidak terawat selama 2 tahun. Jadi demikian yang kami lakukan untuk kebun ini. Kita lakukan perawatan dari awal, mulai dari pruning. Setelah 2 tahun lebih tidak pernah dilakukan pruning untuk kebun ini, kemudian kita lakukan penyemprotan, dan saat ini juga kita lakukan penyemprotan lagi untuk yang kedua kalinya, karena gulma-gulma yang ada di pohon di kebun ini kondisinya sudah mulai tinggi, terutama untuk gulma berkayu seperti ini harus cepat dikendalikan, kalau tidak nanti akan banyak menyerap unsur pupuk yang kita berikan. Semangat pagi, hari ini kita mengecek kembali hasil penyemprotan kita yang kita lakukan beberapa saat yang lalu. Jadi yang di area sebelah sini kondisinya cukup bagus, jadi hasil penyemprotannya sudah total mati seperti ini, dan ini bersih ya untuk lahan di area ini. Namun yang di sebelah sini nampaknya penyemprotnya kemarin terlewat. Untuk yang di area sini kita gunakan pemborong semprot, kita upahkan pekerja, namun ternyata yang di area sini tidak disemprotnya, tertinggal beberapa gulma yang ada di area ini. Jadi nanti ini kita akan ulang, namun racun yang kita gunakan tidak seperti kemarin. Jadi untuk kali ini penyemprotan kita menggunakan larutan primer yang sudah kita campurkan dari bahan aktif paraquat kemarin sebanyak 2 liter. Kemudian kita campurkan triklopir 1,5 liter dan 125 gram metil ya, dari merek Metafuron, dan 1 liter surfaktan atau perekat dari merek Agristik. Jadi ini sudah kita campur. Ini kemarin sudah kita gunakan larutan ini untuk menyemprot lahan 2 hektar. Dan ini tersisa sekitar berapa ini? 4, 6,
sekitar 5 liter lebih, 6 liter ya. Dari 10 liter larutan yang kita buat dari campuran racun tersebut, ini tersisa 5 liter. Saat ini akan kita gunakan kembali untuk mengatasi gulma-gulma yang ada di kebun ini. Adapun gulmanya seperti ini, yang seperti ini. Nah, ini kembali akan kita semprot semuanya untuk kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa mati dengan baik. Oke, salam tanam peduli. Sukses selalu untuk seluruh petani sawit swadaya.